Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bu Tenri hadir lagi di mana kalau bukan di Serambi Bu Tenri, salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Bu Tenri sudah semangat, berarti kalian juga harus siap belajar bersama Bu Tenri. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya, bisa barokah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Geser. Ternyata hari ini kita belajar tentang menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman. Tentang apa sih Bu Tenri? Tenang dulu, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Ternyata tujuan pembelajaran yang pertama, tuh baca ya. Menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama. Berikutnya, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Tujuan pembelajaran berikutnya, memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menulis teks hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajaran berikutnya, menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan reflektif dalam bentuk teks fiksi dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Dan tujuan pembelajaran berikutnya adalah menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Sepertinya nih kalian sudah melewati tujuan pembelajaran itu ya anak-anak hebat. Berarti hari ini kita tuh masih di situ. Perhatian. Disajikan soal berbentuk pilihan ganda. Kalian diharapkan mampu memahami kalimat pertanyaan tersebut sebelum menjawabnya. Kenapa sih Bu Tani ekspresif? Ya karena memang pilihan ganda yang Bu Tani siapkan itu jumlahnya juga lumayan. Berarti kalian juga harus ekspresif Bu Tenri ketika mendapatkannya. Sembari soal dibacakan, silakan diskusikan jawaban dengan teman sebangku. Karena kalian sudah duduk dengan rekan baru, berarti kalian juga harus menyiapkan bahan diskusi tentang teks hikayat. Langsung aja deh Bu Tari bilang teks hikayat. Ingat, pastikan kamu mengetahui alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Dari pilihan jawabannya ada 5, kalian memilih salah satu, berarti kalian harus tahu mengapa kalian memilih jawaban A, kenapa kok bukan E. Nah, dan hal itu harus didiskusikan antar anggota. Ya. Pinternya barengan ya, pemahamannya barengan, suksesnya juga barengan. Kalau sudah siap, kita mulai anak-anak hebat. Saat Bu Tenri memberikan pertanyaan, maka kalian juga harus siap berdiskusi dengan teman sebangkunya. Perlahan-lahan nih, sudah mulai perlahan-lahan. Soal pertama, cermati kutipan hikayat Bayan Budiman berikut ini. Hatta, beberapa lamanya Kojan Maimun beristri itu. Ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari Kojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi berpesanlah dia pada istrinya. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor unggas itu. Hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Bu Tani pinjam ya penggalan hikayat Bayan Budiman.
Sudut pandang yang digunakan dalam penggalan hikayat tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang pertama pelaku sampingan, C. Orang ketiga, D. Orang ketiga terbatas, E. Orang ketiga serba tahu. Silakan pilih jawabannya. Jangan lupa sertai alasannya ya. Soal yang kedua. Bu Teni pinjam penggalan dari hikayat Indra Bangsawan. Maka anak Anda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga sorof. Tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat tipu peperangan. Nilai yang dominan muncul dalam penggalan hikayat tersebut adalah A. Moral, B. Agama, C. Sosial, D. Budaya, E. Estetika. Silakan dijawab. Soal yang ketiga. Cermati penggalan hikayat si miskin berikut ini. Hatta, dengan demikian maka ia pun sampailah kepada sepohon kayu beringin, terlalu amat besar dan adalah air turun dari atas gunung itu. Maka di sanalah ia berhenti dan memandikan saudaranya. Maka tiba-tiba melayanglah seekor burung dari atas kepalanya. Maka Tuan Putri Nila Kesuma pun menangis, minta ditangkapkan burung yang terbang itu. Maka Marakarma pun melompat, lalu disambarnya burung itu, dapat ditangkapnya, lalu diberikan kepada saudaranya. Maka sukalah hati saudaranya itu sambil berkata, "Bakarlah kakanda burung ini, kita makan." Maka kata Marakarma, "Sabarlah dahulu Tuan." Karakteristik pada teks hikayat tersebut adalah A. Istana sentris, B. Berkisah tentang kaum bangsawan, C. Kesaktian tokoh, D. Anonim, E. Menggunakan bahasa Melayu klasik. Soal ketiga terlewati, kita masuk ke soal keempat. Bu Tenri pinjam penggalan hikayat Hang Tuah. Maka pada suatu hari Hang Tuah duduk bersama-sama dengan sahabatnya keempat. Maka Hang Tuah, "Hai saudaraku keempat, kita ini berlima bersaudara. Dapatlah kita melayarkan sebuah perahu landing. Boleh kita pergi merantau barang kemanapun mencari makan?" Maka kata Hang Jebat dan Hang Kesturi, "Mengapatah maka tiada boleh kita kelima melayarkan sebuah perahu?" Maka sahut Hang Tuah, "Baiklah, jika demikian maka Bapak Beta ada sebuah landing dengan lengkap dengan layarnya. Kita turun dengan beras bekal 10 gantang seorang." Isi kutipan hikayat tersebut adalah A. Hang Tuah duduk bersama-sama dengan sahabatnya keempat. B. Hang Tuah merantau barang kemana pun mencari makan. C. Hang Tuah menolak ajakan Hang Jebat untuk berlayar. D. Hang Tuah bertanya tentang pelayaran keempat sahabatnya. E. Hang Tuah mengajak 4 sahabatnya berlayar menggunakan perahu apa adanya. Soal keempat. Lanjut soal kelima. Cermati penggalan hikayat Maharaja Garbag Jagat berikut ini. Adapun maka pada masa itu Juragan Garubuk akan mempersembahkan pada Sang Ratu Dharmawangsa Dharmakusuma di hadapan orang banyak. Maka sembahnya, "Ya Tuanku Syah Alam, bahwa adalah hamba ini mempersembahkan pada tuanku sebuah cincin." Maka kata Sang Ratu, "Hai Gurubuk, di manakah kamu memperoleh ini cincin karena barang ini mahal harganya?" Maka pada masa itu sembahnya Juragan Garubuk, "Ya tuanku, beginilah awal mulanya Patik dapat ini cincin.
Pada tatkala Tuan Patik Pangeran Dipati Rajuna pergi bertapa di atas gunung Gandalisada 15 tahun lamanya, pada saat tapanya lalu turunlah dari atas gunung itu. Maka dipegat dengan 2 orang raksasa, maka Tuan Patik hampir-hampir tiada dapat melawan. Maka turun seorang pendeta memberitahu, katanya jika hendak membunuh 2 raksasa itu dengan mudahnya, hendak pergi bertapa lagi di atas Gunung Parasu. Maka Tuan Patik bertapa lagi di atas Gunung Parasu adalah kira-kira 10 tahun lamanya. Maka cukuplah tapanya dikabulkan oleh Dewata Mulia Raya. Maka Tuan Patik kembali lagi melawan 2 raksasa itu hingga kedua raksasa itu jadi binasa. Maka Patik pun hendak kembali pulang ke dalam negeri Pandawa bersama Tuan Patik Dipati Rajuna. Maka sampailah pada pertengahan jalan Patik melihat mencorong seperti matahari rupanya. Maka Patik memburu dan ini cincin rupanya. Kemustahilan yang terdapat dalam kutipan naskah Melayu klasik tersebut adalah A. Bertapa selama 25 tahun untuk melawan raksasa. B. Turun dari atas gunung setelah bertapa. C. Mendapatkan sebentuk cincin di atas gunung. D. Menemukan cincin di perjalanan ketika bertapa. Atau E. Permintaannya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Soal ke-6. Bu Tenri pinjam penggalan hikayat Patani. Pada suatu hari Payatunakpa pun duduk di atas tahta kerajaannya dihadap oleh segala menteri pegawai hulu balang dan rakyat sekalian. Arkian, maka titah Baginda, aku dengar kabarnya perburuan sebelah tepi laut itu terlalu banyak konon. Maka sembah segala menteri, daulat Tuanku, sungguhlah seperti titah Duli yang maha mulia itu. Patik dengar pun demikian juga. Maka titah Payatunakpa, jikalau demikian kerahkanlah segala rakyat kita. Esok hari kita hendak pergi berburu ke tepi laut itu. Maka sembah segala menteri hulu balangnya. Kalimat peristiwa yang tepat untuk melengkapi hikayat rumpang tersebut adalah A. Daulat Tuanku, mana titah Duli yang maha mulia Patik junjung. B. Apa Tuanku berani menyuruhku? C. Apa nama engkau? D. Aku hairan terhadap Tuanku yang selalu memberi titah tanpa alasan. E. Baiklah Tuanku, engkau terlalu rakus untuk selalu memerintah kami. Soal ke-6 lewat soal ke-7. Bu Tenri pinjam hikayat Panji Semirang ya. Maka bermufakallah Gatuh Chandra Kirana itu dengan segala pengikutnya. Mereka itu menurut belaka dengan beberapa sukahari akan segala perkataan Biku Gendasari itu. Setelah mereka itu mufakat, maka berkata pula lah Biku Gendasari itu. Katanya, jikalau anakku berkehendak melakukan hal itu, patuhlah anakku bersalin pakaian cara laki-laki supaya jangan mendapat bahaya di tengah jalan. Interpretasi teks hikayat tersebut adalah A. Padahal pada pengembaraan pertama Galuh Chandra Kirana merasa aman saja keluar dari istana yang justru telah membuatnya menderita. B. Saran Biku Gendasari kepada Galuh Chandra Kirana ketika akan mengembara terkait dengan keberadaan Galuh Chandra Kirana sebagai seorang wanita sehingga ia harus menyamar. C. Galuh Chandra Kirana membulatkan hatinya memulai hidup baru di luar istana yang selama ini memanjakannya. D. Galuh Chandra Kirana sebagai maha wanita menyadari bahwa dirinya belum pasti memperoleh rasa aman di luar istana. E. Galuh Chandra Kirana keluar dari negeri Daha beserta menteri dan dayang-dayangnya dengan menaiki bedati diiringkan beberapa mainan. Soal nomor 7 lewat soal nomor 8. Syahdan. Zaman dahulu kala ada seorang kaya hartawan bernama Syekh Hasan. Banyak harta, banyak uang, terkenal ke setiap negeri, merupakan orang terkaya, bertempat tinggal di negeri Baghdad.
yang terkenal kemana-mana sebagai kota yang paling ramai saat itu. Syekh Hasan sangat bijaksana, mengasihi fakir miskin, menyayangi yang kekurangan, menasehati yang berpikiran sempit, mengingatkan orang yang bodoh, diajari ilmu yang baik walaupun harus mengeluarkan biaya berupa pakaian atau uang karena itu banyak pengikutnya. Syekh Hasan, saudagar yang kaya raya itu memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan, pendiam, dan baik hati, berusia sekitar 7 tahun. Raja Balat namanya. Kata yang merupakan bahasa Melayu klasik dalam nukilan tersebut adalah A. Syahdan, B. Hartawan, C. Negeri, D. Fakir miskin, E. Baik budi. Kita lanjut soal ke-9. Cermati penggalan hikayat berikut ini. 1. Putri-putri sang raja diasuh oleh inang pengasuh. 2. Mereka hanya suka bermain di danau, tak mau belajar dan tak mau membantu sang raja. 3. Hatta, putri-putri sang raja menjadi manja dan nakal. 4. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri nan cantik jelita. 5. Istri sang raja meninggal ketika melahirkan putrinya yang bungsu. Rangkaian cerita yang padu adalah A. 1, 5, 4, 2, 3. Pilihan B 2, 5, 1, 4, 3. Pilihan C 3, 5, 1, 2, 4. Pilihan D 4, 5, 1, 2, 3. Pilihan E 5, 4, 1, 2, 3. Bagaimana? Apa jawabanmu? Soal ke-10. Bu Teni pinjam dari hikayat Abu Nawas yang pesan bagi hakim. Tersebutlah perkataan Abu Nawas dengan bapaknya diam di negeri Baghdad. Adapun Abu Nawas itu sangat cerdik dan terlalu bijak daripada orang banyak. Bapaknya seorang kadi. Sekali peristiwa bapaknya itu sakit dan hampir mati. Ia meminta Abu Nawas mencium telinganya. Telinga sebelah kanannya sangat harum baunya, sedangkan telinga kirinya sangat busuk. Bapaknya menerangkan bahwa semasa membicarakan perkara 2 orang, dia pernah mendengar aduan seorang dan tiada mendengar aduan yang lain. Itulah sebabnya sebelah telinga menjadi busuk. Ditambahnya juga kalau anaknya tiada mau menjadi kadi, dia harus mencari helah melepaskan diri. Bukti pendukung amanat bahwa kita harus berusaha menegakkan keadilan dalam teks hikayat tersebut adalah A. Adapun Abu Nawas itu sangat cerdik dan terlebih bijak daripada orang banyak. B. Sekali peristiwa bapaknya itu sakit dan hampir mati. C. Ia meminta Abu Nawas mencium telinganya. D. Bapaknya menerangkan bahwa semasa membicarakan perkara 2 orang, dia pernah mendengar aduan seorang dan tiada mendengar aduan yang lain. E. Ditambahkannya juga kalau anaknya tiada mau menjadi kadi, dia harus mencari helah melepaskan diri. Soal ke-10 sudah terlewati, lanjut soal nomor 11. Bacalah penggalan hikayat lebay malang berikut. Maka di dalam berpikir begitu turunlah berkayuh dengan sampan jalur. Maka ada satu tanjung berkayu ke hilir terkenangkan tanduk boleh dapat 2, pihak hulu dapat 1. Maka di dalam begitu pulang balik 2-3 kali kemudian di kayu terus ke pihak hulu. Latar tempat dalam penggalan hikayat tersebut adalah A. Pegunungan, B. Rumah lebay Malang, C. Taman bunga, D. Sungai, E. Kerajaan. Bagaimana? Jawabanmu yang mana?
Soal 12. Bu Tenri pinjam dari penggalan teks hikayat Abu Nawas. Syahdan, maka tersebutlah perkataan suatu saudagar di dalam negeri Kufah. Sudah berapa lamanya tiada ampunya anak. Segala hari saudagar itu berkata kepada istrinya, kesudahannya kita dapat anak baik kita berzakat, jikalau diberi Allah anak laki-laki, aku memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya 1 jengkal. Aku sedekahkan kepada fakir dan miskin di negeri ini. Maka kata istri saudagar itu, baik. Maka dengan takdir Allah yang melakukan kehendak hambanya, maka kepada bulan lain istri saudagar pun hamillah. Maka saudagar itu pun sukacita melihat istrinya hamil itu. Maka saudagar pun menaburkan bunga peraga kira-kira 1.000 ringgit dan sedekahan kepada fakir dan miskin. Nilai sosial yang muncul dalam penggalan hikayat tersebut adalah A. Memotong kambing yang besar dan lebar tanduk 1 jengkal. B. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Istri saudagar di negeri Kufah hamil. D. Bersedekah kepada fakir dan miskin. Saudagar bahagia mendengar kehamilan istrinya. Nilai sosial lo ya. 13. Cermati penggalan hikayat masyhud hak berikut ini. Maka saudagar itu tiada ia beranak. Hatta maka beberapa lamanya ia duduk dengan masgul di halam hatinya. Setelah itu maka diberinya sedekah akan segala fakir dan miskin. Disuruhlah pinta doa supaya dikaruniai Allah akan dia anak. Nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat tersebut adalah A. Moral, B. Agama, C. Estetika, D. Budaya, E. Sosial. Soal ke-13 lewat. Soal 14. Bacalah penggalan hikayat si belalang berikut ini. Maka tatkala sampai hari yang dijanjikan 3 malam, bapak si belalang pun seperti resah, karena apabila siang hari matilah ia dibunuh raja. Maka malam itu penganan dan nasi gulai dikumia raja dengan sedap-sedap. Jadi bapak si belalang tidak boleh tidur, sebentar baring sebentar tidur di dalam rumahnya. Watak tokoh bapak si belalang adalah A. Jujur, B. Gelisah, C. Adil, D. Keras kepala, E. Pembohong. Soal 14 tentang watak tokoh. Soal nomor 15. Cermati penggalan hikayat Ibnu Hasan berikut ini. Kelak, apabila Ananda sudah sampai ke tempat merantau, pandai-pandailah menjaga diri, karena jauh dari orang tua harus tahu ilmunya hidup. Jangan keras kepala, angkuh dan menyombongkan diri, merasa lebih dari yang lain, merasa diri orang kaya lalu menghina sesama. Kalau begitu perbuatanmu, hidupmu tidak akan senang karena dimusuhi semua orang. Tidak akan ada yang mau menolong. Kalau celaka tidak akan diperhatikan. Berada di rantau orang, kalau judes akan mendapatkan kesusahan. Hati-hatilah menjaga diri, jangan menganggap enteng segala hal. Ibnu Hasan menjawab dengan takzim. Apa yang ibu katakan akan selalu kuingat dan kucatat dalam hati. Doakan agar aku selamat. Semoga jangan sampai menempuh jalan yang salah. Pesan ibu akan kuperhatikan siang dan malam. Tema penggalan hikayat tersebut adalah A. Kecemasan orang tua ketika anaknya memutuskan untuk merantau. B. Orang tua yang menunggu kepulangan anaknya. C. Bakti anak terhadap orang tuanya. D. Kebahagiaan anak terhadap orang tuanya. E. Kesedihan orang tua karena anaknya. Soal 16. Cermati penggalan hikayat Patani berikut ini. Setelah pertemuannya dengan Encik Tani, sang raja memiliki sebuah rencana untuk memindahkan negerinya ke tempat yang dihuni oleh rusa putih gemilang.
Untuk mewujudkan rencana ini, maka pada malam harinya sang raja mengumpulkan semua menteri hulu balangnya untuk diajak berdiskusi mengenai rencana pemindahan negeri Maligai ke tempat yang dihuni oleh rusa putih. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk pindah dari kota Mahligai dan mendirikan permukaan dan menjelajah daerah tersebut. Akhirnya, setelah 2 bulan, negeri Mahligai telah sepenuhnya pindah ke daerah baru dan mengganti nama menjadi negeri Patani Darussalam yang berarti negeri yang sejahtera. Pokok penceritaan tersebut adalah sang raja memindah negeri Maligai ke tempat yang dihuni oleh rusa putih bernama Patani Darussalam. B. Encik Tani menjadi raja baru di negeri Maligai yang dihuni oleh rusa putih bernama Patani Darussalam. C. Menteri dan Hulu Balang memberikan saran kepada sang raja agar memindah negeri Maligai ke Patani Darussalam. D. Seluruh rakyat pindah dari kota Maligai menuju kerajaan di negeri Patani Darussalam. Encik Tani memilih sebuah rencana untuk memindahkan negeri ke tempat yang dihuni oleh rusa putih gemilang. Hati-hati ya, karena memang pilihan jawabannya agak mirip. 17. Cermati penggalan hikayat Patani berikut. Seiring waktu berjalan, sang raja telah memiliki 3 orang anak. Anak pertama bernama Keruk Picai Paina. Anak yang kedua bernama Tuanku Mahajai dan anak ketiga bernama Mahacai Pailang. Pada suatu hari, tiba-tiba sang raja jatuh sakit dan tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Akhirnya, karena putus asa yang berkepanjangan, sang raja memerintahkan kepada semua hulu balangnya untuk mengumumkan sayembara mengenai bagi siapa yang mampu menyembuhkan penyakit raja, maka akan diangkat sebagai menantu. Namun sampai sayembara ini diumumkan, belum ada satupun orang yang berhasil menyembuhkan penyakit raja. Hingga akhirnya penyakit yang diderita Raja Pai Utu Nakpa menjadi semakin parah. Oleh karena itu, bendahara kerajaan meminta izin untuk pergi keluar untuk mengumumkan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Namun tetap saja selama 7 hari lamanya tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkan penyakitnya. Nilai budaya yang muncul dalam penggalan tersebut adalah A. Keturunan raja akan menjadi pewaris kerajaan. B. Tabib menjadi orang kepercayaan raja. C. Hulu balang raja menjadi orang kepercayaan raja. D. Bendahara kerajaan menjadi penyambung lidah raja. E. Mengadakan sayembara untuk penyembuhan penyakit raja. Soal 18. Alkisah. Ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang punya cerita ini kisah pelanduk jenaka pri bijaksana. Pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba belantara. Demikianlah bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk. Maka ia duduk kepada suatu rimba hampir dengan gunung Indrakilan namanya disebut orang dan padang itu pun luasnya. Maka banyaklah pada tempat itu segala binatang marga satwa sekaliannya berhimpun di sana. Bu Tenri pinjam dari penggalan pelanduk jenaka ya. Bukti pendukung latar tempat pada penggalan tersebut ditunjukkan pada kalimat bernomor A. 1 dan 5, B. 2 dan 4, C. 3 dan 1, D. 4 dan 1, E. 5 dan 3. Soal tentang bukti pendukung latar tempat pada nomor 18. 19. Cermati penggalan hikayat Hang Tua berikut. Pengganti Hang Tua di keraton adalah Hang Jebat. Sesungguhnya ia menaruh dendam atas keputusan raja yang dijatuhkan kepada sahabatnya Hang Tua.
Karena setia kepada sahabatnya, ia mengamuk di keraton. Putri-putri dan dayang-dayang diperlakukan kurang sopan, sehingga banyak jugalah orang yang mati karena kerisnya yang diberikan hang tuah kepadanya. Tiada seorang pun yang berani mendinginkan, sehingga raja sendiri pun terlibat pula dalam kesulitan dan ketakutan. Nilai yang dominan muncul dalam penggalan tersebut adalah A. Agama, B. Estetika, C. Pendidikan, D. Budaya, dan E. Moral. Soal terakhir. Cermati penggalan hikayat Cik Leman berikut. Tiada berapa lama Raja Petukal dan rombongannya tiba di halaman istana. Wajah Raja Petukal tampak merah padam karena amarah dan sengatan Raja Siang. Raja Petukal dan rombongannya berhenti beberapa langkah di depan tangga istana. Dadanya turun naik, napasnya terengal-engal, tersengal-sengal karena dipompa kemarahannya. "Hai muda Cik Leman," teriak Raja Petukal tanpa basa-basi lagi. "Bagaimana janji Tuan? Lebih 2 petanak nasi aku menunggu." Gadis Cik Inam tak kunjung turun ke kapal. Gaya bahasa metafora yang ada pada penggalan tersebut adalah A. Halaman istana, B. Raja Siang, C. Tersengal-sengal, D. Basa-basi, E. Dadanya turun naik. Gaya bahasa metafora ya anak-anak hebat. Dicek dulu soal nomor 1, apakah sudah ada jawabannya? Nomor 7, apakah sudah ada jawabannya? Tuh. Nomor terakhir, apakah sudah ada jawabannya? Selain Anda menjawab, kalian menjawabnya berarti kalian juga harus bisa menyiapkan argumen, alasan, pendapat mengapa Anda memilih jawaban tersebut. Tuh. Terima kasih dari Bu Tenri. Panjang ya? Iya, karena memang ini adalah evaluasi pembelajaran sebagai salah satu bentuk mengukur pemahaman Anda tentang teks hikayat. Kalau ternyata nilai kalian memang bagus gitu ya, berarti ada salah satu indikasi kalian paham tentang teks hikayat. Ya, itu saja dari Bu Tenri. Bu Tenri akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, 20 soal langsung dilibas, hasilnya 20 jawaban. Terima kasih sudah berdiskusi antar teman, terima kasih sudah berlatih untuk mengerjakan soal, dan tentunya kali ini kita belajar tentang mandiri, jujur, bertanggung jawab, kritis ya, dan kreatif tentunya karena Anda harus menyiapkan jawaban seluasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tenri pamit.